Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, episode 106, Anda bertanya Alkitab menjawab, dari Sulut Minahasa, saudara Cemri, 0811433000 sekian. Salam Bapak Pendeta, pertanyaan saya tentang Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Mohon penjelasannya. Yang pertama, ini dikatakan Tuhan bukan hanya pada waktu dia sebelum mati di kayu salib. Setelah dia bangkit pun ketika murid-muridnya menuntut dipulihkannya Israel, ya, artinya bilakah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel, Yesus pun berkata hanya Bapa sendiri yang tahu. Oke? Jadi memang hanya Bapa yang tahu. Yang kedua, Yesus menyinggung mengenai malaikat-malaikat di surga. Ini bicara soal kekekalan. Malaikat itu immortal, ya, makhluk immortal. Hendak dikesankan di sini memang dari kekal sampai kekal hanya Bapa yang mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Maka tidaklah keliru, ya. Bapa itu kepala dari Yesus. Dan berulang-ulang dikatakan dalam Alkitab, Bapa itu Allah dan Bapaknya Tuhan Yesus. Allah dan Bapaknya Yesus. Dalam kitab Wahyu, Yesus pun berkata kepada jemaat, Allahmu ya Allahku, Bapakmu ya Bapakku. Saya kira yang begini jangan dirubah-rubah deh, ya. Kita kembali ke Alkitab, bukan pandangan teologi manapun. Oke. 08 12 13 11 3 sekian, wanita usia 56 tahun. Salam Bapak, yang saya tanyakan, kalau kita mendapat kesempatan orang pilihan Tuhan, sedangkan orang lain yang tidak mengenal Injil itu bukan umat pilihan, apakah Tuhan bisa dikatakan adil? Salam Bapak, yang saya tanyakan, kalau kita mendapat kesempatan menjadi orang pilihan Tuhan, maksudnya ya, sedangkan orang lain yang tidak mengenal Injil itu bukan umat pilihan, apakah Tuhan bisa dikatakan adil? Nah, di sini kita harus menghargai yang namanya prerogatif Tuhan. Ada sekelompok orang yang bisa mendengar Injil, ada yang lain tidak. Tetapi yang mendengar Injil dituntut untuk sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus. Yang tidak mendengar Injil, yang tidak disebut umat pilihan, itu tidak dituntut untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ini keadilannya. Nah, tidak adil jika Allah menentukan sekelompok orang masuk surga, dan yang lain tidak masuk surga, artinya masuk neraka. Itu baru tidak adil. Itu baru pikiran yang tidak sehat. Ya, jadi yang ini adil. Karena yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Itulah sebabnya saya ajarkan ada keselamatan di luar Kristen. Mereka pun bisa masuk surga, tetapi menjadi anggota masyarakat, sedangkan yang menjadi umat pilihan harus sempurna. Seperti Bapak serupa dengan Yesus. Kalau tidak, bisa masuk neraka atau hanya menjadi umat masyarakat saja. Nah, yang akan masuk surga nanti menjadi anggota masyarakat akan mengalami proses juga penyempurnaan. Ya, itu keadilan Allah. Puji Tuhan. 08129541 dan seterusnya. Salam Pak Eras, makasih. Pertanyaan saya sudah dijawab. Selama saya mengikuti khotbah Bapak, saya kok tidak merasa ada yang aneh. Tapi kok Bapak dikatakan sesat? Saya merasa sudah jauh lebih sabar, mengerti, menjalani hidup dengan baik. Makin sayang dengan anak didik kalau ngajar dari jauh. Menurut saya sih itu yang benar ya. Thank you ya Pak. Tetap semangat dan menyebarkan firman Tuhan, and God bless. Terima kasih untuk kepercayaan dari pengirim SMS ini. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih untuk kepercayaannya. Dan Anda membuktikan bahwa kebenaran firman Tuhan itu, ya, yang benar, pemberitaan firman Tuhan yang benar itu mengubah.
Terima kasih. Saya senang ya. Makanya kalau saya dikatakan sesat, saya hanya diam saja ya. Barang bagus bisa disalahkan, tapi nggak bisa dikalahkan kalau memang barang itu bagus. Oke. Ini dari luar negeri nih kayaknya ya. Ada nomor dari luar negeri. Salam Pak Erastus, saya sudah mengikuti pengajaran Bapak sejak tahun lalu lewat YouTube channel dan mengikuti program Ekumene Bible Course dengan kebenaran yang alkitabiah dan logis. Namun dalam praktek perubahan hidup, saya masih banyak gagalnya, Pak. Tapi saya ngerti harus takut. Waktu saat berhadapan di tahta pengadilan Allah. Terima kasih, Pak, untuk khotbah-khotbahnya yang selalu menguatkan dan mengingatkan untukku. Ya, kalau masih takut menghadapi pengadilan dan memikirkan fakta atau realita adanya pengadilan itu, kita masih punya nurani yang baik, berpotensi untuk berubah. Ya. Yang saya mau tanyakan yaitu mengenai seorang hamba Tuhan berasal dari India, Sadhu, ada bla 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 bla. Katanya beliau sering mengatakan bahwa apa yang terjadi di dunia karena Tuhan berbicara kepadanya, dalam kurung, saya tidak tahu banyak mengenai beliau. Kata beliau sering mengatakan bahwa apa yang terjadi di dunia karena Tuhan berbicara kepadanya. Saya tidak tahu banyak mengenai orang ini atau beliau. Lalu pengajaran Alkitabnya sangat detail dikemukakannya dengan apa yang didapatkannya dari Tuhan. Jadi didasarkan dari pengalaman dengan Tuhan atau katanya, kesaksiannya dia mendengar Tuhan berbicara. Istri saya sangat suka mengikuti pengajaran dari beliau. Selama ini saya membiarkan mengikutinya karena saya tidak mau menghalangi orang yang sedang mau belajar apalagi Alkitab. Namun saya hanya menasihati jangan mengkultuskan seseorang sehingga apa yang dipelajarinya itulah yang paling benar. Jangan mengkultuskan seorang seakan-akan dia yang paling benar. Menurut saya pengajaran beliau sepertinya penuh dengan tapi sepertinya tidak menekankan perubahan. Tidak menekankan perubahan karakter. Dan istri saya enggan kalau mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras. Sedangkan saya juga hamba Tuhan itu. Artinya juga mendengar mungkin ya. Jadi menurut Bapak, apakah pengajaran dari hamba Tuhan ini baik untuk diikuti? Bagaimana sikap sebaiknya? Thanks advice-nya. Saya tidak bisa menilai hamba Tuhan, dan saya juga tidak teliti mengikuti beliau, cuman saya tahu. Tapi saya tidak bisa menilai, dan saya memang etikanya tidak perlu menilai. Namun demikian ya, untuk Bapak ini saya sarankan, jangan melarang istri belajar Alkitab. Udah bener banget Bapak bersikap bijaksana. Tapi Bapak bisa mempengaruhi dengan perbuatan dan sikap Bapak yang berubah. Sikap Bapak yang berubah akan menjadi khotbah yang keras, yang menampar, yang menyadarkan. Ya. Lalu pasti Tuhan akan memberi kesempatan di mana Bapak akan berdiskusi dengan istri. Pasti. Nah, waktu diskusi jangan melecehkan pendeta. Dan melecehkan pendeta itu. Jangan. Kalau bicara kebenaran, arahkan kepada kebenaran, tapi bukan pada individu. Ya, jangan menyerang individu. Tapi bisa mengcombine. Itu pun harus dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Ingat, ya, jangan melarang dia belajar dari hamba Tuhan tersebut. Ingat, jangan mencela hamba Tuhan tersebut. Yang paling penting, tunjukkan buah perubahan. Itu penting sekali. Terima kasih, Pak. 0812 86158 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Izinkan saya menyampaikan kesaksian ini dan terima kasih kepada Bapak bahwa sejak 5 bulan lalu saya tidak pernah luput dari video-video Truth ID. Mirip dengan beberapa penanya yang lain bahwa saya diubahkan oleh sermon dan Bible study dari Pak Erastus.
Menurut saya memang menyampaikan kebenaran harus secara serius dan asertif. Dan itu ditunjukkan oleh Truth ID. Kini hati saya sudah mantap bahwa memang saya harus berubah, meninggalkan percintaan dunia dan memilih berkemas-kemas. Saya melihat rupanya banyak orang-orang diubahkan setelah mengenal Truth ID. Khususnya Pak Erastus Sabdono. Semoga berkat melimpah untuk Bapak dan keluarga. Oke, thank you very much. Dari Celestine. Betul ya namanya, thank you. 0896535000 dan seterusnya. SS 23 tahun ya, dari 0896535000 dan seterusnya. Saya pernah mendengar cerita salah satu publik figur mengenai pengalamannya yang kuliah mengambil jurusan teologi. Katanya ada beberapa kelas yang mengajarkan bagaimana cara menggunakan kekuatan penyembuhan. Bahkan ada kelas mereka menutup mata pakai kain terus menerawang siapa orang yang ada di depannya. Berapa usia orang tersebut dan sedang mengalami masalah apa orang yang berdiri di depannya. Apakah ajaran-ajaran seperti ini memang normal, Pak, di jurusan teologi? Saya jawab dulu ya. Saya ada di sekolah teologi 1/4 abad lebih. Ya, saya mengerti yang namanya kurikulum sekolah teologi, muatan lokal yang proper. Yang ini 100% sesat. Sesat. Ini sesat. Dan pasti ini pekerjaan bukan dari Tuhan. Soalnya ketika mendengar hal ini saya heran dan merasa kenapa malah berbau mistis dan seperti kelas sihir. Mohon pencerahannya, Pak. Yaitu sesat sudah. Pasti sesat. Di Alkitab tidak begitu dan di sekolah teologi yang benar, yang sehat tidak begitu. Yang kedua, Pak Eras pernah menyebutkan bahwa bumi nantinya akan menjadi lautan api dan orang percaya nantinya akan diangkat bersama Yesus Kristus. Namun bagaimana dengan ayat-ayat berikut ini? Mazmur 132, 13, 14, Matius 5:35, Yesaya 2:2, Mazmur 48:2. Yang pada dasarnya, saudara, ini ayat-ayat yang berbicara mengenai harapan ya, bahwa bumi ini bisa menjadi tempat di mana surga dibangun. Misalnya Mazmur 132, 13, 14. Mazmur 132, 13, 14. Oke, Mazmur berapa tadi? 132, yuk kita lihat Mazmur 132 ayat berapa? Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku tidak diam, sebab aku mengingininya. Maksudnya ayat ini adalah yang pertama bahwa Tuhan memilih Yerusalem, kota Yerusalem. Sekarang ini ibu kotanya Daud. Ya. Kalau dikatakan tempat perhentianku selama-lamanya itu, maksudnya itu Yerusalem, tapi Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang sekarang ini. Saudara, saya akan janjikan menjawab pertanyaan ini di penjelasan kerajaan 1000 tahun. Suatu hari nanti. Ya, ini menyangkut soal kerajaan 1000 tahun. Tapi saya harus mengatakan bahwa surga itu bukan di bumi ini. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi bukan di bumi ini. Bumi ini akan menjadi lautan api. Ya, itu saja kesimpulannya. Nanti satu kali saya akan jelaskan mengenai kerajaan 1000 tahun. Apa kerajaan 1000 tahun itu ada? Apakah itu Alkitabiah? Ya. 0852 5217 6 dan seterusnya. Yulis di Kalimantan Timur, GSKI Sendawar. Salam Pak Eras. Saya usul supaya program Anda bertanya kita menjawab dibuatkan versi podcastnya juga. Oh, ini bagus. Ini staf saya ada di sini, tolong dicatat, dimasukkan podcast. Oke, cukup. Nah, jangan lupa ya. Saya akan tanggapi ini dan ini ide yang bagus. Jadi orang nanti akan mudah. Salam Pak Eras, yang saya kasih mau bertanya dua hal. Pertama, tolong penjelasannya mengenai Alkitab Kristen dan Alkitab Katolik berbeda. Sejarahnya bagaimana ya Pak? Waduh.
Ini kalau bicara sejarahnya panjang, tetapi Ekumene Bible Course akan membahas khusus mengenai Alkitab, dan ini akan dilayani oleh pendeta Dr. Wiknyotanto. Tapi yang jelas Alkitab Gereja Protestan dengan Katolik itu beda. Di Gereja Katolik ada Deuterokanonika, ya. Kalau di Gereja Protestan, kanonisasi Alkitabnya berbeda dengan Katolik. Tapi tentu saya sebagai orang yang mempercayai Alkitab dari kelompok Protestan, saya mengatakan Alkitab Protestan ini ya dengan 66 kitab itu sudah cukup. Ya, oke. 2, tolong penjelasan tentang hantu-hantu seperti kuntilanak, tuyul, genderuwo dan kawan-kawannya. Mereka itu sebenarnya siapa, Pak? Roh jahat dari mana? Apakah anak-anak Lucifer yang dikirim ke bumi? Atau roh manusia yang reinkarnasi menjadi hantu-hantu? Apakah orang yang sudah meninggal bisa jadi kuntilanak, genderuwo, dan kawan-kawannya? Makasih ya Pak. Jangan lupa banyak minum air, minum vitamin, sumber matahari, makan makanan sehat, olahraga seperti Viterus. Oke, saya minum dulu. Yang pertama, kalau ada kuasa-kuasa gelap itu bisa malaikat yang jatuh, yang saya pahami. Yang kedua, bisa orang meninggal yang ada dalam kekuasaan iblis, yang mestinya di Hades tapi masih ditinggalkan di bumi. Nah, adapun nama-nama setan itu tergantung di daerahnya. Kalau di Jawa ada tuyul, genderuwo, glundung, peringis, tetean ya. Kalau di tempat lain ada namanya apa ya? Ada, saya lupa nama-nama di daerah ya. Teman-teman saya dari berbagai suku itu punya nama setan itu macam-macam ya. Namanya macam-macam. Jadi itu saja yang saya bisa menjawab. Bisa malaikat yang jatuh, bisa orang mati, tapi yang dalam kekuasaan kuasa gelap yang dibiarkan masih ada di bumi. Itu yang saya pahami. Oke, 081807275 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya Yunita, ibu rumah tangga pecinta suara kebenaran. Pak, saya mau tanya arti kata tidur dalam ayat ini Pak, supaya kalau tiba-tiba datang, jangan kamu dapati sedang tidur. Apa sama dengan tidur pada saat Tuhan Yesus tidur di perahu? Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Tuhan Yesus pasti selalu memberkati Bapak dan keluarga. Saya berdoa agar Bapak selalu berjalan dalam jalan dan kebenarannya. Amin. Begitu juga saya dan semua pecinta suara kebenaran. Gambar hati, amin. Love, amin. Oke. Kepada Ibu Yunita, Markus 13 ayat 36 ya. Markus 13 ayat 36. Saya ini tidak persiapan ya membaca ini. Jadi saya ini spontan. Belum membaca dulu, jadi saya tidak tahu isinya. Oh, ini soal berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, Tuhan datang, jangan kamu dapati sedang tidur. Tidur ini sama dengan terbuai dalam dosa atau terbuai dengan kesenangan-kesenangan dunia. Itu maksudnya tidur di sini. Terbuai dengan percintaan dunia, terbuai dengan dosa. Ya, itu maksudnya Bu. Oke. Makasih Bu Yunita, jangan tidur ya. Artinya bukan begitu. Tapi artinya terbuai dengan dosa atau percintaan dunia. Banyak orang tertidur kan? Ibu perhatikan tuh orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mencari Tuhan. Diajak ngomong tentang Tuhan juga males. Nah itu orang-orang yang tidur. Ya terbuai dengan dunia atau terbuai dengan dosa atau kesenangan-kesenangan pribadi. Wah itu pasti nanti menyesal. Waktu meninggal menyesal sekali. Menyesal. Saya sudah sering merasakan itu. Wah betapa besar penyesalan orang kalau sampai tidak mau melepaskan keinginan percintaan dunia dan dosa-dosanya. Ya. Oke. Dari Australia. Salam Pak Era, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Bapak sudah mau menyapa kita para pecinta suara kebenaran melalui Zoom. Saya bersyukur di sela-sela kesibukan Bapak masih mau menyempatkan waktu untuk menyapa kita. Terima kasih juga untuk Pak Sugeng yang sudah mengkoordinir acara tersebut.
Inilah kami Pak yang di belakang layar yang selalu mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Kami diubahkan, kami berjuang setiap hari melawan dunia yang fasik ini dan kodrat dosa ini. Kami semakin cerdas dari pengajaran dan hikmat yang Bapak dapatkan dari Tuhan. Terima kasih ya Pak, sehat terus Bapak. Panjang umur, jangan pulang cepat-cepat ya Pak. Aduh, terharu saya. Kami masih memerlukan Bapak sebagai Bapak rohani kami. Ingatlah kami-kami ini yang ada di belahan dunia yang mengasihi Bapak, di belahan dunia lain ya, maksudnya di Australia. Mendoakan Bapak dan mendukung Bapak selalu. Kalau tidak bisa ketemu di bumi, kita bertemu di langit baru, bumi baru ya Pak. Salam hormat kami pecinta suara kebenaran atau pecinta kebenaran dari Eli, Australia. From my bottom of my heart, I want to say, we love you. From my bottom heart of our love. From bottom of our heart, we love you. Makasih Eli, nanti kalau saya ke Australia, temuin aku ya. 08 12 21 119 seterusnya. Salam Pak Era, saya mau bertanya Pak, Bapak pernah menjawab seorang yang bertanya, apakah boleh untuk menjual rokok? Dan Bapak menjawab boleh. Maaf ya Pak, bukankah sebaiknya untuk tidak menjual rokok Pak? Karena rokok merusak tubuh kita, yang adalah bait Roh Kudus Pak. Yaitu kita lah, orang lain kan bukan rumahnya Roh Kudus. Karena 20 tahun lalu saya juga seorang perokok berat Pak, dan rokok sangat merusak baik tubuh atau jiwa yang terbelenggu karena rokok itu Pak. Mohon penjelasannya ya Pak. Ya memang rokok itu jelas saudaraku. Rokok itu kan jelas merusak tubuh, tapi tubuhnya siapa dulu? Tubuhnya orang yang bukan umat pilihan. Jadi kalau kita ada di lingkungan Kristen misalnya, ya tidak boleh jual rokok. Jual rokok itu kita ini sebenarnya sedang menjual jasa. Menjual jasa. Tetapi kalau kita misalnya ada dalam lingkungan orang-orang Kristen nih, sebaiknya tidak menjual rokok. Harusnya tidak menjual rokok. Ya kan, saudara? Nah, kalau kita di masyarakat luas, di mana kita juga bekerja, kita memang menjual jasa, seperti misalnya, Anda harus bekerja di pabrik, rokok. Ya, sebagai kasir, atau sebagai kasir misalnya, atau sebagai pegawai, ya enggak apa-apa. Tapi yang ini agak ekstrim, lebih baik kita kerja yang lain. Karena waktu kita menghirup udara rokok di perusahaan itu juga mungkin tidak sehat. Mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin tidak sehat. Jadi kalau memang bisa dihindari, jangan jual rokok, ya kita hindari. Di tempat, di lingkungan di mana memang banyak orang-orang Kristen atau mayoritas Kristen. Tapi kalau di mayoritas agama lain dan kita hanya jual jasa, ya memang pekerjaan kita jasa. Ya, oke. Saya kira itu saja. Yang penting kita nggak merokok ya. Oke. 0812 7465 dan seterusnya. Shalom Pak Eras. Mau tanya nih, yang dimaksud dalam kitab Efesus 5:5, di ayat tertulis yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Apa maksudnya Kristus dengan kerajaannya sendiri dan Allah dengan kerajaannya sendiri, atau satu kesatuan sebagaimana Allah itu esa? Mohon pengertiannya Pak Eras. Mohon tanggapannya Pak Eras, dan senantiasa Bapak selalu memberikan pemahaman pengajaran akan Injil dan Yesus yang sejati. Tuhan memberkati. Efesus 5 ayat 5 ya. Oke, kita baca dulu ya. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang menurut bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Efesus 5 ayat 5, sebentar ya, saya lihat.
Puji Tuhan. Nafs 5 ayat 5. Teng teng. Ini ya. For this you know that no fornicator, unclean person, no covetous man, no is an idolater, has an inheritance the kingdom of Christ and God. Oke. Kita harus bisa memisahkan di sini walaupun tidak beda antara kerajaan Kristus dan Allah. Kerajaan Kristus berbicara mengenai pemerintahan di mana Kristus akan menjadi raja. Allah berbicara mengenai Bapa kita, Bapa yang melingkupi jagat raya. Nanti di kerajaan surga itu, saudara, kita akan bertemu muka dengan Yesus. Yesus sebagai raja, seperti Daud waktu menjadi raja, dan Allah tidak pernah kelihatan dari kekal sampai kekal. Mendapat bagian dalam kerajaan Kristus artinya kita mendapat bagian dalam pemerintahan Kristus dan Allah. Allah itu persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Ya, itu sebenarnya terkait sekali. Tidak mungkin orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus tidak mendapat bagian dalam Allah. Tidak mungkin. Orang yang mendapat bagian dalam Allah pasti mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Tapi di sini supaya bisa dibedakan bahwa Allah Bapa itu yang melingkupi semua dan kerajaan Kristus itu adalah kerajaan di mana Yesus menjadi raja dan kita menjadi bagian dari hulu balang itu. Dan sebenarnya di dalam pernyataan ini ada ajaran Tritunggal sebenarnya, ya. Allah Bapa yang melingkupi jagat raya tanpa batas yang tidak pernah kelihatan, dan Yesus Kristus sebagai kepala pemerintahan atau raja yang menjadi mandataris Allah, pelaksana pemerintahan. Puji Tuhan. 0813 8288 dan seterusnya. Salam Pak, saya mohon pencerahannya Pak. Bagaimana pandangan Bapak bila anak remaja satu SMA ditinggal di rumah seorang diri selama masa pandemi, belajar online, disebabkan orang tuanya bekerja dan pulang di sore, bahkan bisa malam hari. By the way Pak, kantor memberi sedikit kelonggaran masuk kantor jam 11 supaya bisa mendampingi anak. Apakah itu sudah ideal Pak? Ya, saya sih tidak tahu Anda tinggal di mana. Ini maksudnya dari segi keamanan atau segi pergaulan. Ya, tapi kelas 1 SMA ini saya kira baru lulus SMP. Ini laki atau perempuan ya? Ini juga nggak jelas ini. Tetapi adalah baik kalau anak usia seperti ini masih didampingi entah famili, entah keluarga, entah neneknya, entah siapa di situ. Atau kalau seandainya tidak bisa, setiap 1 jam, setiap 2 jam harus dikontrol dengan video call. Nggak masalah. Atau saudara memiliki CCTV, bisa kok. Yang penting anak itu tidak bergaul salah, tidak mengizinkan orang luar masuk, udah cukup, ada CCTV. Dan saya juga tidak tahu jarak antara rumah dengan tempat kerja Anda seberapa jauh. Kalau cuma 10 menit, 15 menit, tidak masalah. Kalau 2 jam kan jadi masalah. Lalu, kita bisa menitipkan kepada orang dekat di sekitar itu yang bisa dipercaya. Ingat, yang bisa dipercaya. Jangan menitipkan anak kita kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi anak ini dipertemukan dengan orang yang kita kenal dengan baik. Nah, nanti kalau ada apa-apa hubungi om ini ya, tante ini ya. Nanti bilang, Bu, nanti kalau ada apa-apa saya mohon nengok anak saya, Bu. Lalu bikin komitmen kepada ibu yang kita titipi. Mbak Susi, bisa nggak ke rumah saya, nengok anak saya, gimana? Harus. Makanya kita itu harus bersosialisasi dengan baik dengan orang. Tapi kalau anak kita perempuan, jangan diserahkan kepada laki-laki ya. Setua apapun anak orang tuh laki-laki itu. Ya. Jangan sampai makan pagar makan tanaman. Jangan ya, oke? Saya kira cukup ya jawaban saya. Bikin CCTV ya, titipkan ke orang dekat. Oke. 0895340003 dan seterusnya. Saya penyuka suara kebenaran. Anak saya dari kecil sudah katam itu. Anak saya dari kecil sudah
Katam. Oh, katam itu apa? Kecanduan. Oh, di luar kepala ya, katam baca Alkitab. Oh ya, katam. Udah di luar, udah ngelotok. Ngelotok baca Alkitab secara pribadi selain pembacaan bersama di misbah keluarga. Namun setelah anak sudah mulai besar, ya karena kesibukan di luar sulit untuk mengadakan doa bersama baik malam maupun doa pagi, sekarang anak saya tidak membaca Alkitab lagi dengan alasan Alkitabnya hanya dipakai para pengkhotbah saja. Bahkan anak saya sudah tidak mau kuliah psikologi, sudah tidak mau kuliah psikologi lagi, padahal IP terakhirnya 3,7. Semua pengkhotbah dikritik tidak ada yang benar. Khotbah-khotbah Bapak masih dia terima. Namun dia ini tidak mau baca Alkitab lagi dan tidak mau menyembah. Bagaimana saya bisa mengajak anak saya ini supaya memiliki hubungan intim dengan Tuhan lagi? Selama ini kerjaan ya hanya di kamar saja, belanja buku-buku online, melukis dan membuat patung di kamar dan lain-lain. Semua dilakukan sendirian di kamar, nomor telepon dan semua sosmed didiamkan. Apa alasan kita harus membaca Alkitab? Apa alasan kita membaca Alkitab? Ya, membaca Alkitab untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi membaca Alkitab tanpa pengertian, tanpa landasan seperti ini, kurang cukup landasannya. Tapi coba Bu, jangan negatif dulu terhadap anak ini ya. Ini Bu dari Jogja ini. Jangan negatif dulu. Anak ibu ini seorang artis, seorang seniman. Dan seniman itu kadang-kadang yang memiliki irama yang sulit dipahami. Jangan berlaku kasar. Ingat ini Bu. Jangan berlaku kasar, jangan galak-galak. Ajak bicara dari hati ke hati, tunjukkan kasih, ikuti iramanya. Kalau dia suka melukis, membuat patung di kamar, lah ini bisa jadi dunianya. Dan itu bukan hal yang negatif Bu. Ibu paksa masuk sekolah psikologi, sedangkan hatinya tidak di psikologi, ini berbahaya. Nah, ibu ini harus tanya nanti kepada orang yang bisa diajak bincang-bincang, ya Bu Abi. Nanti bisa dikonseling, supaya ibu juga bisa mendapatkan kekuatan dan anak ibu bisa diarahkan. Ya, ibu jangan kasar, ingat jangan omeli dia, ingat itu. Bimbing dengan lemah lembut dan dibawa kepada kebenaran. Ngerti ya Bu? Anak ibu itu bisa luar biasa ya. Tetapi satu hal lagi yang saya mau tambahkan di sini ya. Ibu harus benar-benar berubah. Menghadirkan hadirat Allah, suasana rohani di rumah dan kehidupan yang memancarkan keagungan Tuhan. Oke, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.